Nah, jadi pada ibu hormat, orang kalau dikasih bebas sebebas-bebasnya, malah dia nggak dapat puas, tidak bebas. Sama dengan suami ibu di rumah, misalnya ibu cemburu, gitu ya, seluruh ditanyain, uangnya berapa, pergi kemana, pakai apa, tak bebas, seluruh dicemburui. Misalnya, itu tidak pernah terjadi di sini, tempat lain. Sempit. Akhirnya bagaimana? Kalau didikte segala macam, dia akan mencari jalan untuk bolos, mencari jalan yang lain. Tapi coba dia kasih kebebasan, aku mau berpoligami, nikah atau serah sama abang lah. Malah tidak jadi poligami. Kenapa? Terlalu dibebaskan. Kenapa dipikirkannya? Masalah ekonomi, masalah tanggung jawab, masalah keagamaan. Ya, milih yang ada saja, janganlah banyak masalah yang dibuat. Jadi diberikan kebebasan malah tidak mau bebas. Tapi kalau ditahan-tahan malah ingin bebas. Itulah manusia. Nah, jadi yang sebaiknya bagaimana? Diberi kebebasan oleh agama, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, yang punya pegangan. Itu yang disebut wa'tasimu bihablillah, ikatlah dirimu dengan tali Allah, berpegang teguhlah kepada ikatan itu, jami'an wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Masyaallah, surat Ali Imran 101 kalau enggak salah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada persoalan hak asasi anak-anak ya. Jadi dalam doa kita sudah jelas itu, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yunin, menyejukkan mata kami, jadi obat mata. Jadikanlah anak cucu dan keturunan kita itu terobat mata kita melihatnya. Kebanyakan kalau nggak terdidik dia menjadi obat mata atau menjadi penyakit mata. Kalau tidak terdidik menjadi penyakit mata. Tapi kalau terobat, kalau dididik dengan baik, menjadi obat mata. Qurrata a'yunin. Qurrata itu dari kata qurrah, artinya bola. Jadi kalau orang main bola, bahasa Arabnya la'ibul qurrah. Yang juaranya al-batal. Kalau bolanya qurrah itu bola. Jadi qurrata a'yunin, bola mataku. Jadi anak cucuku seakan-akan dia bola mataku. Menyejukkan mataku. Itulah yang kita doakan. Hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, melihat istri senang mata kita, qurrata waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah anak cucu keturunan itu kelak sebagai pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Nah, jadi dari kecillah kita didik anak-anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, jaga kebersihan, jaga kesehatan, yang paling penting lagi jaga keimanannya, akidahnya, jangan sampai rusak. Jadi kalau akidah rusak anak-anak ini pada tahun 80-an itu yang paling kuat. Waktu itu saya tinggal di Masjid Al-Fida dekat YN Sukajadi. Karena di sebelahnya itu ada gereja. Tak jauh dari Masjid Al-Fida itu. Jadi banyak saya mendapatkan informasi. Dan di samping masjid itu rumah bukan orang muslim, non muslim. Banyak kejadiannya. Jadi ada satu kejadian
Orang melapor kepada saya, katanya, Ustaz, ada anak orang tuh, seorang ayah menyalahkan anaknya. Anaknya mulai dari SD sampai ke TK. Apa disalahkannya anaknya? Nggak pernah dia menyalahkan dirinya sendiri. Disalahkannya kenapa anaknya itu nggak mau sholat, katanya, nggak mau puasa. Kemudian kalau mau makan nggak mau berdoa. Kenapalah anak seperti itu? Karena dah bertahun-tahun, akhirnya dah SD dia, mulai dari TK lagi, mau tamat lagi SD, ditanya, nah, kenapa kamu tidak mau berdoa, tidak mau sholat, tidak mau ikut puasa? Kalau ikut-ikut juga susah, terpaksa kamu kayaknya. Kenapa? Kok sekarang ayah baru tanya, katanya. Kenapa ayah tanya begitu? Ayah melihat kemarin kamu itu kalau mau makan bukan berdoa, kamu pergi sebalik pintu situ, satu baru makan. Itu berkali-kali. Akhirnya ibumu melihat, apa kerjamu itu di sebalik pintu baru pergi makan? Rupanya di sebalik pintu itu disilangkannya tangannya di dadanya, disilangkan tangannya. Baru dia pergi makan. Kok kamu jadi begitu, nak? Ayah baru sekarang ayah tanya. Semenjak dari TK lagi saya sudah begitu-begitu. Ya disilangkan tangannya. Itu kan ajaran dari TK Katolik itu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudusnya disilangkan tangannya. Jadi itu dari TK saya sudah seperti itu. Masya Allah. Nah, sekarang baru ayah tanya, menangislah ayahnya. Lalu dia tanya, Pak, macam mana tuh Ustaz? Apa kata Ustaz yang itu? Kawan saya, jangan Bapak tanya kenapa anak masih silangkan tangannya mau makan. Yang saya tanya, Bapak, kemana anak Bapak sekolahkan? Masuknya ke sekolah mana? Itu TK itu, SD itu. Oh iya Pak, mantas. Memang di TK itu seperti itu. Ya tapi TK-nya maju, Ustaz. Sebenarnya hebat, SD-nya maju. Itulah alasannya. Iya, Bapak mendapatkan kemajuan, tapi akidahnya rusak. Nah, jadi alasannya karena maju. Waktu itu saya mengajar ngaji di rumah kepala PLN Provinsi Riau. Namanya Ahmed BE, udah wafat. Jadi saya ngajar ngaji di rumah, anaknya 3 orang. Tiga-tiganya itu saya ngajar ngaji. Nah, di antaranya ada yang sekolahnya di TK di situ, sampai di situ. Tamat di SMP. Ustaz, saya tamat SMP tahun ini. Lalu mau masuk ke mana? Itu mau masuk sekolah Santa Maria. Apa saya katakan? Ustaz tidak mengajar kamu lagi lah. Kalau kamu ke situ mau masuk, iya, tidak usahlah belajar ngaji dengan Ustaz lagi, belajarlah dengan orang lain. Diadunya sama ayahnya, ayah, Ustaz tidak mau lagi nanti ngajar kami. Kalau ke situ, datang sama apa? Ke saya, ayahnya itu. Ustaz, iya, sebetulnya saya ke situ tuh karena sekolahnya disiplin, maju, itu aja. Tapi kalau memang Ustaz tidak rela, ya sekolah lain lah. Akhirnya anaknya itu masuk ke SMA 1. Depan sekolah 1 ada SMP 4. Nah, SMA 1. Disitulah anaknya jadinya sekolah. Tidak jadi ke sekolah yang menyilang-nyilangkan tangan itu. Nah, jadi peran guru, peran orang tua, peran tetangga penting sekali dalam hal mengingatkan hal-hal yang merusak akidah. Penting wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis